Salam satu DKI, jaya, 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 luar biasa. Kembali lagi bersama gua Pardo Muan Siombing. Nanti balik lagi dong. Aneh nobon-lebon. Syukur alhamdulillah sekarang gua bertamu di kediamanan. Syukur alhamdulillah gua sekarang bertamu di kediaman salah satu maha bintang pada masanya, pada eranya, seorang panglima tempur, dan nggak bisa dipungkiri lagi pada masa itu namanya sangat melegenda. Gua nggak panjang lebar, langsung gua slam dunk atau jump stroke. Iya. Apa namanya lah? Oke, sama Iya. ya. Iya. Kenalan mulu. Tadi udah disebutin ya nama salam kenal ya buat penontonnya satu DKI channel, official channel ya, kenalin Salam nama dong. gue Pardo, alumni tahun 2004. Nah, dulu jurusannya teknik mesin. Teknik mesin. 2004 dulu, basisnya Jembatan Baru dan Mogot. Jembatan Baru dan Mogot. Kalau gua bilang Pardo ini junior gue ya di satu DKI, tapi pada masa gua di DKI Bapak Pardo ini masih di Bariwan do ya? Ya. Masih di Bariwan kalau nggak salah. Waktu gua kelas 3, beliau masih kelas 1 di Bariwan. Pada waktu itu juga gua sempet say hello sama Bapak Guru ini. Dikarenakan pada masa itu gue juga nggak lama ya, kita istilahnya Dulu gue taunya lu tahu nama lu dulu, Iya. gue tahu nama lu dulu, denger nama lu waktu lu sempet kena di Setka. oh itu ya. Jadi ceritanya gue dengernya waktu gue mau berangkat sekolah tuh nongkrong di JBR kan. Terus itu keesokan harinya, keesokannya dibilang katanya si Nobon, Iya. Nobon kena no, katanya masuk ke Bajai sampai kaya lewat tuh katanya. Gue dengernya begitu tuh waktu itu Gempar tuh do ya. gempar waktu lu kena tuh, makanya waktu itu gue denger nama Nobon tuh di situ dulu bang. iya. Gitu. Jadi gue taunya nama Nobon di situ. Itu ya. Jadi memang kita ketemu satu era. Satu era. Lu kelas 3 di DKI, gua kelas 1. Kelas 1 di Lu kelas 3 kamu kena itu kan? Di Setka. enggak, kelas 2. Kenal di Setka. Kelas 2. Kelas 3 lah. Kelas 2 do. Kelas 2 mau di kelas 3. Berarti gua di Poncol lu kelas 3 dong. Gimana sih? Kelas 2. Pardo mungkin pas masuk kali, baru masuk di Bariwan. Ya pokoknya itulah. Dengar, Iya, pokoknya gua dengarnya waktu itu di situ lu kena. Jadi ceritanya gua denger masih gue inget waktu itu ya lu kata di masuk Bajai maupun masuk Bajai ya itu. masuk gitu. Oke, itu mungkin kisah Pardo waktu emang dasar kenal gua pas waktu keadaan koma. Tapi gua salut sama adegan gua ini ya, dibilang junior yang istilahnya mengemban tugas berat, karena beliau juga pernah mengalami sekolah di 3 sekolah sebelum masuk DKI. Ya kan, pertama di mana tuh? Bariwan, terus Poncol, terus Poncol ya. DKI. Kalau gua mau panjang lebar sih nggak habis-habis ya sampai besok, karena kita mau singkat aja, karena Pardo sebelumnya juga jadi narasumber, beliau juga udah lantang lah istilahnya, udah ngomong Banyak tentang cerita. banyak cerita lah ya Dok ya. Tapi gua mau kulik nih kisah Pardo ya kan, jangan tawuran mulu nih ya. Iya. Bapak guru ya. Iya, Di- ya boleh lah sedikit sedikit boleh. aja ya. Karena memang apa namanya satu
satu apa namanya satu ciri khas diri khas. baru anak TKI itu ya, Anak STM. ya cerita Anak bukan STM. berarti untuk diulang ya, Iya. ingat aja untuk jadi pelajaran gitu. Betul. Karena emang pada masa STM pun ya Pada zaman itulah pada zaman terkhusus. itu terkhusus lah. Emang dibilang rame anak-anaknya juga pada nakal ya. kenakalan. Kenakalan remaja. Ya memang ya sih kalau gua sendiri bilang memang di zaman itu anak-anak STM ya gimana ya, berbeda dengan zaman STM sampai sekarang ya, apalagi Betul. anak-anak masa-masa anak-anak bandel zaman sekarang beda, dia lebih ke kriminal ya. Cuma dulu juga kriminal juga sih Iya. ya, tapi kayaknya gua lebih apa ya, lebih lihat kayaknya di sini lebih jahat gitu loh. Jahat kan. Bener, nggak tahu ya, mungkin karena memang karena sekarang gua udah ngeliat lebih ngeri kalau ngeliat yang kayak gitu, lebih ngeri daripada zaman dulu. Kalau zaman dulu gua ngerasa untuk ketemu ribut gitu nggak ada takutnya. Bener. Tapi sekarang itu jangankan untuk ribut, ngeliat orang ribut takut sendiri. Kita sadarin itu, mungkin Sadarin. jadi kemampuan, jadi bukan kemampuan sih, adrenalinnya beda. Pada zaman dulu saya kita nggak ada takutnya, zaman dulu mah nggak ada takutnya, udah kita di depan mata tuh BS gede-gede apa nggak ada takutnya gitu kan. Tapi sekarang jangankan kita untuk ribut, cuman kalau ngelihat orang ribut malah ngeri sendiri gitu. Benar. Karena Beda. mungkin karena usia kali ya. Iya. Usia terus kedewasaan juga, berpikirannya juga beda. Benar. Pastilah. Soalnya emang gua bilang adik gua ini gua akuin lah, gua salut lah sama beliau karena istilahnya masa lalu beliau gua akuin ya, gua denger lah sampai zaman gua sampai gua udah kerja Pardo terus di telinga gua. Tapi kembali lagi nih sekarang dong, Pardo sekarang sama Pardo dulu beda. Dia seorang, gua bilang seorang guru, mentoring, dalam arti hebatnya seorang Pardo itu di dunia pendidikan juga gua salut sama beliau karena ngebawa apa ya, dibilang satu DKI yang dulu zaman kita ya, yang tawuran ya istilahnya ya gimana lah istilahnya, udah nggak terkontrol. Tapi sekarang seorang Pardo gue akuin Iya. dia sosok Ya itulah, jadi apa namanya, kalau gue ingat satu pesan dari orang tua lah ya, bersyukur juga sih gue masih orang tua masih menasihatin ya kan. Dulu yang gue ingat dulu orang tua gue bilang gini pesannya, kalau lu mau nakal aja sekalian. Iya. Nakal sekalian, tapi kalau mau baik sekalian, jangan tanggung-nanggung gitu. Jangan tanggung-tanggung. Itu inget banget. Tapi waktu itu yang gue petik, begitu nasihatin, berarti gue pilihan gue nakal. Ya gue nakal banget. Tapi udah begitu lihat masanya ya udahlah, nggak ada gunanya. Nggak ada gitu. gunanya. Udah banyak lah cerita-cerita dari zamannya dulu mah ya. Banyak lah, jujur ya kalau gue cerita di beberapa podcast yang gua sharing gitu, satu pun gua cerita yang gua ya mungkin gua hilaf kali kalau gua cerita ya, kalau gua bilang kalau gua cerita gua hilaf lah. Enggak gua banggain tuh gua dulu ribut ngenain orang. Benar. Gitu. Jadi ya maksudnya di setiap gua di channel gua sharing, yang seingat gua sih gua nggak pernah cerita dengan bangga ya, dengan perasaan bangga gua ngenain gitu, nusuk, bacok, nggak ada rasa bangga sama sekali gitu. Malah justru gua nyesel banget. Penyesalan pasti. Nyesel. Gitu. Karena kita orang hidup tuh ya, Bang Nobon sendiri pasti ngerasain lah, apa yang kita tanam itu kita petik. Betul. Pasti itu nggak bisa kita kita hindarin gitu. Jadi kalau gua cerita ya istilahnya yang bisa dibanggain atau mungkin bisa jadi hal yang positif gitu buat orang yang dengar gitu. Benar.
kalaupun mau cerita ya paling yang lucu-lucu aja gue ceritain zaman itu. Banyak kok cerita lucu juga banyak gitu. Bukan cuma anak STM taunya ribut, tawuran, berantem, nyagar. Benar. Karena mungkin persamaan gua sama seorang Pardo ya istilahnya gini deh. Kita kan emang dulu niat mau sekolah ya. Dan arti kita niat sekolah, emang zaman itu emang kita nggak bisa untuk menghindari karena emang udah tradisi ya kan, tongkat estafet yang selalu kita pegang itu harus kita laksanain di lapangan. Tapi emang kemungkinan bukan kayak anak zaman sekarang yang dicari iya dicari kan, kita tawuran buat sekolah bukannya sekolah buat tawuran ya. Tapi kan? sebenarnya sih kalau gue pikir sih ya ada kesamaan lah. Hampir sama. Ada kesamaan tuh artinya kayak gini ya. Mungkin kalau zamannya anak muda ya, usia anak STM, anak SMA tuh apa namanya? Zamannya mencari jati diri. Pasti ya. Pengen dilihat orang, pengen diakuin. Pasti ya. Pengakuan dari orang lain tuh pasti yang dicari kalau anak-anak usia labil kok gue bilang ya. Diakuin, wah hebat, wah selon. Jadi ini berdasarkan apa yang gue alami dalam kehidupan gue ya. Benar. Gitu. Apalagi gue jadi seorang guru apalagi ya, menilai anak-anak yang gue ajar gitu. Dulu kan kebetulan gue juga ngajar anak-anak SMA gitu kan, usia SMA. Pengakuan. Tapi ya balik lagi gitu. Bagaimana jalan yang dicari harusnya yang baik lah untuk mendapatkan pengakuan yang positif itu. Benar. Jadi misalnya contoh, ini gua ambil dari kehidupan yang gua alamin. Iya. Contohnya gitu. Kalau zaman dulu ya, gua nggak bisa bohong sama diri gua sendiri. Ada faktor keluarga yang menyebabkan gua turun ke jalan pada saat itu. Ya dari latar belakang keluarga yang maksudnya orang Batak ya, Batak tuh keras. Apalagi orang tua, pendidikan orang tua ya. Makanya gue juga cerita sama orang tua gue. Kenapa gue dulu bandel, tapi setelah kesini-sini ya gue cerita gitu ya. Pasti kan mereka mau terima juga kan, ya namanya. Tapi waktu udah berjalan gak ada yang bisa disesalin. Ya ambil yang baiknya aja gitu. Jadi gue akuin dulu waktu zamannya gue sekolah, tapi nggak tahu orang lain ya, ini berdasar fakta gue ya. Jadi gue di rumah dididik orang tua, pulang terlambat tepat. Iya bener. Gue kadang iri juga ngeliat teman-teman gue bisa pulang sampai malam ya, nginep-nginep sama temennya gitu kan. Akhirnya supaya gue bisa diakuin temen gue harus bisa nginep, gue bisa nongkrong, bisa ngerokok, bisa mabok-mabok gitu kan. Gue ikut-ikut aja, walaupun gue ambil resiko, gue pulang digamparin gitu kan. Nah itulah salah satu pengakuan dari teman-teman gue. Kadang itu yang dicari orang-orangnya anak-anak zaman pada saat anak-anak muda yang labil itu ya, gitu. Tapi kalau misalnya sebenarnya tenaga pikiran yang sebenarnya bisa dibuang, itu kan itu pikiran tenaga yang dibuang itu kan pada saat itu diarahkan yang ke positif, itu justru lebih lebih dapatkan hal positif juga. Betul. Gitu. Misalnya contoh, kalau gua dari sisi gue yang gua alamin ya, gua lihat sendiri gitu. Gua lihat sendiri, gua jalanin sendiri. Gua ngajar anak-anak, kebetulan gua juga guru basket ya kan, ngajar basket. Gua ngedidik mereka. Ya walaupun mungkin bukan seorang pendidikan sempurna ya, bukan pendidikan baik ya, karena manusia banyak kekurangan. Alhasil banyak juga anak gue yang berhasil. Yang gue didik dalam arti berhasil tuh dalam artian dia punya prestasi ya. Dia di basket bisa dapat prestasi, punya kemampuan, punya skill. Betul. Akhirnya mereka apa? Dapat pengakuan juga, sama pengakuan. Itu yang dicari kan sebenarnya, pengakuan. Akhirnya mereka diakui di lingkungannya sama teman-temannya, punya kebanggaan buat dia, kebanggaan buat keluarganya, dan yang lebih lagi masa depannya lebih baik karena banyak juga dari mereka yang gua ajar dapat skill, dapat prestasi, mereka dapat beasiswa kuliah. Ya. Beasiswa kuliah, kemudian seperti gitu kan. Iya. Buat ongkos ya gitu, sama buat minum gitu. Lu tau nggak siapa gua di sini gua gitu kan? Nggak tahu gitu. Lu belum gua saya ngomong, cepot kali terus langsung nampol.
Si Asep ya? Si Asep, si Cepot. Iya Asep, Gue belum Sanudin. selesai, belum selesai gue ngomong, ditampol sama Iya. si Sama si Cepot dari Cepot. bawah. Ketepok, udah diramein langsung. Tapi mencar nih 2 orang, ada yang lari ke lampu merah, ada yang nyebrang ke arah Cengkareng. Tapi nggak bisa lari karena Iya. udah ditampolin anak, tepok sampai jatuh. Terus? Nah, di situ gue ngeliat 2 orang ini kan udah ditampol, satu udah sampai tepar-tepar tuh diayamin, tapi anak gak ada yang ngebagi. Tapi gue nggak tega. Nggak tega. Di situ. Walaupun gue memang emosi karena gue lihat dia nontok si Wahid, tapi gue ngeliat begitu dia dipukulin gue nggak tega. Tau nggak lo yang gue lakuin? Iya. Gue langsung tompok, gue peluk dia, anak-anak jadinya mukulin gue. Udah. Gitu, wah si paru kata gitu, udah cabut tuh. Nah di sini yang mau gua ambil ininya, orang biarlah orang yang nonton yang nilai ya. Iya benar. Jadi manusia itu, ya, gue yakin setiap manusia walaupun di dalam dirinya sejahat-jahatnya dia, pasti ada sisi baiknya. Benar. Sama kayak kita juga gitu kan. Iya. Pada saat kita mungkin ngebagi orang. Nggak pokoknya mukul orang gitu kan. Setelah itu pasti ada namanya penyesalan gitu. Benar. Nyesel, aduh gua kenapa tadi mukul. Bahkan setelah mukul setelah nusuk itu dihantui. Ya. Mungkin kalau cuma pada saat dia nyesel pada saat itu setelah kejadian itu aja ya mungkin besok lupa itu mengawas. Tapi yang mungkin mengerikan adalah itu akan seumur hidup dia ingat. Pasti. Apalagi sampai dia namanya ngelewatin orang. Itu kok gue nggak pernah ngalamin ya namanya ngelewatin orang. Tapi yang gue ngebagi orang aja masih sering gue teringat, aduh orang ini maafin gue nggak ya. Tapi kalau sampai ngebagi orang, gue rasa dia hidup mati pun hidup mati segan pun tak mau. Benar. Gitu. Benar. Karena apa? Kayak gak ada gunanya juga hidup juga karena kita kalau manusia beragama ya orang beragama, kita udah ngelewatin orang. Coba apalagi artinya kita gitu. Benar. Ya mungkin yang Maha Kuasa punya inilah ya, yang putusan gitu. Kita ya ikhlas untuk bertobat mungkin bisa. Tapi ya istilahnya lebih baik tak usah terjadi hal itu terjadi. Jangan sampai penyesalan terjadi baru kita nyesal gitu. Kejadian baru nyesal. Jadi gitu aja lah Bang Nopo nih mau gue bagiin lah. Cerita yang mungkin yang mudah orang dengar gua ngebagi ya. Sebenarnya banyak lah, nggak usah gue pikir ada gunanya. Yang penting kan kita, yang penting yang Pardo tadi bilang ya, misalnya tetaplah namanya bumbu-bumbu tawuran pasti kita sedikit buka. Ya. Tapi kan sekarang yang kita ambil lagi karena di 1DK official channel kita mau lain dari yang lain lah, istilahnya mati edukasi karena hal yang positif ya gak berguna bagi kita semua ya, baik dari Viewers, Bang Nobon, viewer ya kan, karena DKI ini mendatangkan narasumber emang yang benar-benar kita pilih, kita nggak sembarang karena kebanyakan di konten-konten yang lain ya nggak tahu siapa dia, tahu-taunya dia nongol dengan bangga ya ini kadang ya gimana gitu, takutnya akan terdampak ke orang tersebut karena nggak baik lah. Kita juga hati-hati setiap podcast ya Do ya. Iya benar, betul. Iya, karena kan kita emang keseharian kita ya Bang Pardo sebagai guru basket, Bang Nobor juga pelatih, ya kan kita sama-sama lah. Cuman udah sekarang kita ambil sisi positifnya karena di 1DK Official Channel ini kemungkinan lagi kita akan mendatangkan para narasumber yang Bang Prabu ini yang bilang untuk sekarang rating pertama kali ya di narasumber 1DK Official Channel, karena orang hebat yang gue banggain ya beliau, karena emang biar gimana pun Pardo gue akuin lah, karena emang beliau kebanggaan juga bagi 1DKI. Tapi gue mau sedikit berbagi lah, bukan berbagi. Mungkin ini banyak yang dialamin sama anak STM nih. Iya.
gue mau sedikit berbagi. Ya di luar tawuran ya, bukan dalam luar tawuran. Ya mudah-mudahan teman gue yang nonton ini ngelihat, nonton, bertobat. Wah, iya. Ya sedikit ya di luar out of box ya. Jadi gini, jadi waktu gue dulu di Poncol, di Bariwan. Ini di Bariwan. Di Bariwan. Jadi begitu gue pertama kali sekolah ya mungkin langsung nongol lah gue. Sosok gue nongol karena ya sedikit gue rangkum. Dulu gue SMP pengen masuk STM Budut karena tawurannya. Tapi gue gagal, akhirnya masuknya ke Bariwan. Ternyata di Bariwan tawuran juga. Oh seneng gue, semangat kan. Jadi hari pertama gue sekolah langsung nongol gitu, anak kelas 3, siapa nih? Anak baru tapi udah gitu, jadi kita walaupun dengan satu codet di hari itu. Nah, dengan julukan siapa tuh dulu? Kapten ya? Kapten Pardo ya? Dulu ya gue julukin diri sendiri, nggak ada yang. Iya. Jadi ceritanya gitu, balik lagi ceritanya. Jadi anak Cengkareng, anak kelas 3 gue punya teman. Anak Lingkip. Ya, ini gue langsung biar orangnya nonton tahu siapa orangnya. Terus udah gitu, dia langsung tahu ketemu gue besoknya di Cengkareng, di JBR. Oh nih anak Bariwan nih, cuma dia doang anak Bariwan nih. Ini kalian dibilang sama si temen dia gitu kan, langsung udah deketin gue. Lu anak Bariwan, lu namanya Pardo gitu. Iya bang, gue gitu kan. Padahal seangkatan. Dia kelas 1 di Poncol, gue kelas 1 di Bariwan. Oh langsung ngeginin gue, deketin ini nih sedikit nih gue cerita nih. Sedikit ya. Terus tahu-taunya, oke bang. Iya, oke bang. Udah gitu, tahu-taunya dia deketin gue, dekat lah gue ceritanya, karena mau buka anak baik dia kan berteman. Tahu-taunya, jadi ya mungkin begitu gue di Bariwan, ya gue bilang apa ya, dapat cewek lah karena jujur ya kalau namanya udah kita salon dulu ya salon begitu dapat nama gampang nyari cewek. Gampang, cewek mana aja pada datengin dong. Iya benar. Tapi itu nggak ada gunanya. Karena yang cewek yang didapat juga cewek nggak benar jadi ujung-ujungnya. Bener nggak sih? Iya. Kalau cewek bener pasti mau cowok yang benar. Iya. Cowok nggak bener dapatnya cewek nggak bener juga. Contohnya gitu lah. Contohnya gitu. Begitu ini cewek ketemu gue juga secara sengaja di Cengkareng lagi JBR gue nongkrong. Gue cerita sama temen gue, dia denger di belakang gue. Dia manggil gue, lu yang tadi di Pasar Baru ribut, bentuk Pasar Baru yang lempar nyiram air keras gitu. Bangga banget ya. Dia tahu gitu kan. Iya, tahu. Cewek itu ngomong ke gue gitu kan. Iya. Gue yang ngeliat lu. Terus gue hampir kena air kerasnya kayak gitu. Itu cewek itu. Itu jadi pertemuan gak sengaja. Jadi singkat cerita gue denger satu cewek pacaran. Mohon maaf, ini gue ada sedikit 18 tahun ke atas nih. Iya. Jadi karena itu pacar gue pertama gue belum berani untuk misalnya nyentuh tuh cewek belum pernah. Jadi pacar pertama karena di Bariwan ya kan, dari pacar pertama gue belum berani gue bawain. Dan ini cewek agresif. Jadi malah kan dia yang agresif. Jadi kalau lagi pacaran gitu, pegang dong gitu mungkin dalam hatinya, tapi gue nggak berani pegang gitu. Coba lo kalau lo kasih si Ambon parah itu, digerus lo dong. Terus lanjut lagi. Iya. Mungkin karena temen gue nih si anak-anak Poncol ini deket sama gue, deket juga sama tuh cewek. Iya. Gue nggak tahu mereka belakang ada mungkin ngobrol-ngobrol gitu kan. Iya. Gue nggak tahu cewek makin hari makin berubah gitu kan. Nikung ya. Gue nggak tahu kalau dia nikung gue. Suatu ketika gue datang ke rumahnya dia nih, temen gue nih, yang anak Poncol main ke kamarnya. Di kamarnya atau kan misalnya anak STM kan biasanya kamar itu coret-coretan kan biasanya nih. Kalau kita main ke tempat teman kita pasti ada ukir gitu kan, tinggal nama gitu. Gue lihat nama tuh cewek itu sama nama dia pakai love. Iya. Gue bilang nama gue. Iya. Kok nama dia di sini gue gitu. Kaget tuh ya. Kaget gue. So gitu, anjing gue. Waktu gue pulang, waktu gue masuk kamar dia dibawa. Mungkin dia karena gak enak kamu dicoretan itu dia nggak mau nemenin gue. Gue pulang nggak pakai pamit, gue langsung pulang. Gue udah mati gue kan. Tapi karena mungkin gue belum ada perasaan sama cewek tuh, sama tuh cewek gitu kan, karena nggak ada perasaan. Gitu kan. Yang gue pikirin tuh temen gue kok makan gue gitu kan. Iya benar. Terus udah gitu, gue
Tapi gue namanya temen ya udah lagi juga nggak ada perasaan, gue nggak mau kemek aja gitu kan. Udah bodo amat. Akhirnya tapi dia nggak berani nongolin lagi mukanya di JBR. Iya. Terus nggak lama kemudian, lu kenal Ipon kan? Tahu Ipon tahu. Ipon. Gua nggak lama kemudian gua dengar dia makan ceweknya Ipon juga. Waduh. Iya. Oh berarti Bisa tahu ya? Nggak lama kemudian gua dengar dia digulung ya. sama almarhum hotel, sama almarhum Micol Iya. digulung. Jadi ngegulungnya cara anak STM banget. Tahu nggak cara gimana? Iya tahu. Pertama dikasih nyuhai dulu. Iya dikasih nyuhai dulu. parah. Dikasih nyuhai. Iya. Dah. Itu cerita, gua nggak ada kejadian. Cerita dikasih nyuhai. Udah gitu, udah ketawa-tawa nih gua. Nyuhai kan gitu bawa udah gitu. Apa banget ya? Oh, lu kok tepung. Hitam. Itu caranya anak STM tuh. Iya. Terus digulung nih jepret. Kenapa nih gitu guna? Oh, jangan kenapa-napa lu tuh. Terus udah gitu, wah dia langsung minta maaf kan. Maaf. Oh gitu. Wah namanya lu gini lu, apa namanya? Lu gila lu belajar gila lu gitu kan. Oh, udah selesai tuh. Iya. Nah, tapi dia ngomong gini sama si Pon. Pon, sebagai rasa maaf gue bakal sendiri ributin anak Jawa gitu kan. Ngomong gitu. Iya. Ipon juga ngetes, udah Iya. kalau ributin Jawa ya. Iya. Besokannya beneran anak kampus dikali terus diributin sendiri sama dia. Iya. Selon langsung dia. Selon langsung ya. Padahal selama ini kagak pernah, tapi gagal kejadian jadi selon. Saking Malunya kali bukan. Malunya, iya. Terus yang lebih pahitnya, gua nggak tahu mungkin itu anak pocong itu barengan Ipon apa barengan Ipon kelas 3, gua kan di Bariwan tuh. Terus udah gitu apa namanya? Gue denger nih nggak lama nih gue nggak. Ini biar nih orang-orang kayak gini perlu juga dikasih pelajaran. Gue bilang nih perlu nih yang nonton ini buat nonton. Ya salam lah, kita udah lama nggak ketemu. Cuman gue mau ini aja lah. Yang dulu lah. Tetap kira silaturahmi. Tapi ya kita namanya berteman. Ya tolong menolong. Bukan malah jadi parasit. Oh, benar. Jadi ya itulah, karena pada dasarnya balik lagi apa yang kita tanam itu akan kita petik, benar. Itu aja lah dari gue. Kira-kira tapi, nanti mungkin ada waktu yang lain kita akan cerita lagi yang lucu-lucu aja kok, jangan yang serem-serem. Iya. Aduh, ya gimana ya, udahlah, mungkin banyak yang tahu lah. Karena sekarang kita ambil positifnya, buang jauh-jauh yang negatif. Ya kan? Jangan kau hukum masa lalu, ya kan? Karena masa depan tidak berdosa. Oh, cakep juga gua. Oke. DKI gimana? Iya. 1 DKI, salam 1 DKI. Jaya. Mantap. Luar biasa. Thank you. Thank you.